dengerin benar-benar merinding loh, benar-benar banget ya. Kita sambut bersama-sama The Power of Dream, Mas Nono dan Mbak Lina. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Vision. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oh yes. Wow. Thank you, Cisusan, sudah memperkenalkan kami berdua. Suara saya jelas atau suara saya cukup jelas ya? Suara boleh Cantik banget. Ya. Cantik banget, sesuai dengan orangnya. Lanjut. Ya, selamat pagi Vision. Wah, udah ada 1.700 partisipan yang hari ini stay di sini dan merupakan kebanggaan kami berdua. Pada hari ini dipercayakan oleh Vision untuk memberikan sharing ya. Jadi di sini kita bukan mau mengajarkan tapi mau sharing pengalaman kita sendiri sampai hari ini kita berdua ada di sini. Ya, tentunya kita tidak akan ada di sini kalau bukan karena diperkenalkan oleh Ibu In dan Pak Har tadi sudah ada di Sunday Punch bahwa mereka berdua sepasang suami istri malaikat tanpa sayap yang sengaja datang ke Balikpapan waktu itu untuk merekrut saya. Ya, mungkin nanti kita cerita dulu bagaimana prosesnya sampai kita bertahan di sini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada our founder Vision, Pak Denny dan Ci Inge yang selalu support kami berdua sejak kami merintis bisnis ini di Balikpapan. Gitu ya. Mungkin perkenalannya segitu tadi. Saya mulai sharing ya karena tadi luar biasa nih Pak Mulyadi gitu ya udah terinspirasi, saya betul-betul terinspirasi. Ya, saya akan cerita hari ini, kita berdua akan berbagi cerita kenapa sih kok kita berdua ada di sini padahal waktu itu kami sedang tidak ada kesulitan apapun gitu ya. Jadi kenapa sih kita ambil topik the future hour of sustainable income? Karena betul-betul kita merasakan, nih saya cerita dulu ya, ini background kita berdua. Saya seorang farmasi gitu ya, sengaja nih tahunnya nggak disebutin, soalnya biar kelihatannya, biar nggak ketahuan nih tahun berapa, pokoknya 13 Juli. Saya apoteker dan Ya, saya dari S1 Teknik Mesin ITB, S2 juga Teknik Mesin ITB. Waktu itu alhamdulillah mendapat beasiswa dari perusahaan. Iya, nah ini latar belakang, nggak ada latar belakang keuangan ya, betul-betul kita berdua waktu itu nggak ngerti di bisnis ini. Nah ini Ya, ini experience saya nih. Jadi dari tahun 90 sampai 2020, wah loyal banget nih. Bekerja di suatu perusahaan minyak ya, BUMN, ya inisialnya P, jelasnya Pertamina ya. 2020 memasuki ini jadi full time nih. Nah ini ada rumah ini. Rumah itu rumah dinas ya. Rumah jadi dinas rumah dinas di segede Balikpapan. Gabang. Jadi besar banget di sini. Jadi ya alhamdulillah ini juga ruang kerja saya yang gambar atas itu. Iya. Ya. Jadi rumah dinas itu teman-teman, kalau teman-teman jadi saya waktu itu, begitupun teman-teman di Pertamina, ngapain sih Teh Lina ngelirik bisnis asuransi? Kurang apa sih dari Mas Nono? Itu ada cibiran seperti itu teman-teman ya. Nah ini mungkin saya cerita karena semuanya sedikit. disediakan ya. Iya. Mulai Jadi, dari gas, listrik, gratis semuanya. Gas segede-gede pintu, oke, gratis. Listrik di los ya, air, mobil, semua difasilitasi. Tadi ada taman gede banget tuh. Nih, ini rumah segede gini, kalau kita mau barbekyuan tinggal panggil orang kantor, tinggal pasang tenda, semua beres. Teman-teman, Patralen, iya, di Gunung Dops namanya ya. Teman-teman, ini kenyamanan yang kalau kita waktu itu tidak keluar dari comfort zone, tidak mengambil keputusan serius di bisnis ini pada saat pensiun 2020, stres banget. Ya, ini latar belakang saya karena saya seorang farmasi. Sebelum menikah, saya pernah bekerja di sebuah pabrik obat ya. Nah, kemudian ikutlah suami ke Balikpapan. Nah, di Balikpapan juga nggak boleh kerja kantoran karena waktu itu anak siapa yang ngurus gitu. Cuman saya nggak bisa diem orangnya. Saya peganglah apotek ya. Saya kelola apotek, bukan jelek, tapi ya lumayan lah
untuk bayar supir saya juga waktu itu cukup ya Pak Po aja gitu ya. Nah kemudian mulailah saya diperkenalkan dengan yang namanya bisnis MLM ya, alergi waktu itu bisnis MLM, tapi produknya bagus. Nah disitulah perkenalan saya dengan Bu Iin ya, bisnis to point ya, setiap bulan to point, dan suami saya sering saya pinjemin duit karena memang saya jadi stokis waktu itu. Singkat cerita setahun jadi stokis karena muka saya bagus, kinclong, ini kan produk kecantikan. Nah tapi problemnya itu duitnya banyak nggak? Pernah dapat sampai 80 juta gitu ya, tapi bulan depannya bisa turun lagi. Teman-teman yang pernah main MLM tahu ya, tutup poinnya lumayan gitu, sehingga akhirnya stok barang, nyetok barang, terjadi dumping harga di luar sana. Itu yang terjadi. Dan sampai sekarang itu yang namanya diutangin, saya diutangin barang-barang sama MLM itu sempet ya, udah seperti itu. Jadi suami saya suka nanya, kok nggak ada untungnya sih, malah aku dipinjemin duit kok nggak dibalikin gitu, seperti itu. Tapi ya udahlah, itu sampai akhirnya Bu Iin memperkenalkan kita dengan bisnis ini. Kenapa sih aku tuh bukan lagi kekurangan, tapi kita berdua suka berdoa gitu. Kalau udah pensiun ngapain ya? Kita berdoa mau dipertemukan dengan bisnis yang bisa dikerjakan bareng. Kalau bisa nggak perlu pakai modal dan sesuai dengan akikah agama saya. Kemudian bisa menyambung income pada saat pensiun gitu. Ternyata doanya dikabulkan dengan datanglah Bu Iin ya. Waktu itu langsung mau, enggak, gengsi ibu Pertamina gitu loh, apoteker ITB, nggak mau ya. Mindset saya kalau orang ngerjain asuransi itu orang yang nggak ada kerjaan lain. Nah mungkin ya teman-teman di sini pernah seperti itu. Jadi nggak ada yang punya cita-cita sebagai agen asuransi, tapi saya terbuka. Waktu itu open mind, Bu Iin datang menceritakan bagaimana JFV lah, ceritanya JFV. Kok beda ya? Caranya elegan, nggak seperti teman-teman di luar sana cuman bilang ayo dong buka dong, bantu-bantu, bukalah 500.000 gitu, seperti itu ya. Bu Iin kok enggak. Akhirnya saya ngeliat gitu, oh seperti itu. Saya nurut dan ada bayar harga. Teman-teman saya dari Balikpapan, jadi merintis di Balikpapan ya teman-teman. Tapi dari situlah ternyata sekarang kita berdua punya tim yang besar di Balikpapan ya, sampai di puncak posisi di company lama, dan di 2016 sampai sekarang akhirnya kami berdua bersyukur serius di bisnis ini ya. Bintang 2, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, bintang 2 sudah kami dapatkan. Nah ini adalah motivasi kami sudah bukan mengajak, mereka yang mau. Ini adalah bisnis keluarga. Ini anak saya, kebetulan mantu saya belum ada di foto ini. Mantu saya, anak saya, semua sudah ada di bisnis ini. Enak banget. Bisa bareng-bareng, diskusi bareng. Dan kalau kita pun jumpa litan, ya nggak apa-apa. Cantik sekali, iyalah, kan ibunya. Ya, begitu teman-teman, ini motivasi saya, anak-anak kita. Karena ujungnya juga anak-anak kok yang jalanin gitu ya, karena ada sistemnya. Nah ini achievement, lihat dari mulai 2016 sampai kemarin pandemi, kita serius, tidak pernah main-main. Terbukti dari top 5 unit nasional, MDIT bintang 1, kemudian champion, premier unit ya, premiernya unit itu selalu kami dapatkan ya. Kemarin puncaknya 2020, berkah pandemi yang tadinya saya pikir waduh nggak bisa kemana-mana, tapi kita lihat peluangnya bukan halangannya. Ternyata semua disabet ya, dari mulai champion, MDRT builder, premier unit, top unit 1 syariah, runner up second top agency syariah, bintang MDIT bintang 2, itu yang bersyukur atas izin Allah. Yang di luar sana pada saat pandemi malah kekurangan, kita malah bisa meng-create lapangan pekerjaan baru dengan tim kita. Ya, teman-teman, ini bukti keseriusan kita, makanya kita ada di bisnis ini. Ya, MDIT bintang 2 di koran Kompas, dan ini merupakan kebanggaan untuk kami persembahkan kepada tim kita dan juga kepada leader kita. Leader kami berdua, almarhum Pak Haryanto Marta, pasti senang banget di surga.
sudah melihat kami berdua ada di sini menciptakan prestasi, ya. Ini prestasi kami di Top Syariah. Nah, kenapa sih? Mungkin ya di luar sana melihat bahwa oh enak sekarang udah bintang 2, udah top segala macam, top ini top itu. Teman-teman, ini tidak bisa langsung. Waktu itu kami bayar harga. Waktu zaman tidak instan. Waktu di Balikpapan saya bolak-balik Balikpapan Jakarta untuk dapat hawa UOB, itu kami lakukan. Sebulan 2 kali loh. Aku nggak mikirin tiket, nggak apa-apa. Ini bisnis sendiri. Pokoknya aku tuh nurut sama Bu Iin, sama Pak Har. Lin ada ini, Lin ada itu, oke, jalan. Nggak pakai babi Bu, jalan. Dan dari situ selalu saya dapat hawa lagi langsung kenceng. Nah, jadi bersyukur teman-teman yang sekarang di masa pandemi ada Zoom ya. Alhamdulillah, jadi kita nggak perlu lagi ke kantor ya, save the energy, tol semua, udah. Nah, ini yang mungkin teman-teman tidak melihat. Bayar harga, ada cibiran dari orang, ada. Teman-teman Pertamina mencibir, kurang apa dari Pak Nono. Tapi sekarang pada saat masa pensiun mereka angkat topi. Enak banget si Teteh sama Pak Nono. Udah ada income, udah ada bridging ya, seperti itu ya. Puluhan penolakan, aduh teman-teman dulu kan di print tuh ilustrasi, dulu belum ada iPad. Itu ya udah nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena saya memang ini melihat sebuah bisnis yang solusi gitu ya. Itu yang membuat kami berdua tetap ada di bisnis ini. Apapun halangan dan rintangan itu ada banget. Tapi kita tetap happy, tetap enjoy. Nah, oke. Apa sih sustainable income? Intinya gini, ini kan datang masa pandemi ya. Saya tahu masa pandemi datang, masa pensiun suami saya datang. Pensiun tahu sendiri, nanti suami saya akan cerita. Tapi dengan kita bertemu dengan bisnis ini, income-nya itu sustain. Sustain itu apa? Pada saat income-nya naik, ini selalu terpenuhi. Bertahan selamanya atau berkelanjutan dalam waktu yang lama, kan begitu. Benar nggak di chat? Benar nggak? Kita maunya yang sustain, bukan yang sebentar aja, bukan yang angot-angotan aja. Kita mau yang income-nya sustain. Nah, di sini kami menemukan solusinya, teman-teman. Ya. Nah, oke, silakan, Pak. Oke, ini saya mau menunjukkan ya pertumbuhan income ini real ya, yang saya jalani. Ini juga mungkin bisa menjadi pembelajaran bahwa bekerja di corporate, apalagi Pertamina itu juga kami bersyukur, alhamdulillah ya. Dengan per tahunnya naik 19% itu sebenarnya sudah di atas rata-rata kenaikan perusahaan-perusahaan lain ya. Kita lihat ini dari tahun 90 sampai dengan 2020 yang garis merah, yang grafik garis merah itu adalah pertumbuhan income-nya. Jadi di terakhir pensiun sekitar alhamdulillah 90 juta per bulan. Ya, lihat trennya. Kemudian di 2015-2016 itu kita terlihat grafik biru itu adalah income di Allianz, bisnis Allianz. Lihat trennya tuh berbeda banget, ya. Itu bisa sampai 69% per tahunnya, luar biasa banget. Ini loh sebenarnya yang harus kita lihat, ya. Bahwa di corporate itu walaupun semua fasilitas bagus, suatu saat akan pensiun. Lihat begitu masuk 2020 anjlok langsung. Anjlok. Bagi yang tidak siap bisa kaget. Nah, ini kelihatan nih, kita perbesar lagi. Ya. 90 juta per bulan terakhir. Dan drop, alhamdulillah di BUMN Pertamina mendapatkan uang pensiun per bulannya 6 juta. Ya. Cuman dan pesangon 4 miliar, alhamdulillah lagi. Nah, taruhlah pesangonnya 1 miliar dipakai, 3 miliar kita masukkan dalam bank dengan bagi hasil, ya sekitar 10% lah, 10 juta per bulannya. Berarti total dengan uang pensiun per bulannya adalah 6 juta plus 10 juta, 16 juta. Nah, 16 juta itu sebenarnya untuk makan, minum saja itu sekeluarga habis per bulan. Bayangkan kalau tidak ada penghasilan lain bagaimana. Kalaupun mau umpamanya bisa dipakai uang pesangonnya yang 3 miliar, iya. Kita udah hitung itu akan habis di 5 tahun.
Setelah itu bagaimana? Bisa panik. Saya waktu itu memikirkan pada saat pensiun sempat panik. Ini langsung cuma 6 juta ya. Nah itu panik itu gimana mau lo habis ini untuk bayar listrik, pam itu semua, belum lagi untuk anak sekolah, anak-anak juga masih sekolah, itu mahal sekali gitu. Nah ini kita udah hitung semua kebutuhan per bulannya itu adalah biaya hidup dan lain-lain itu 70 juta per bulan. Bayangkan 70 juta per bulan dengan 16 juta kalau tidak ada penghasilan lain seperti apa. Ini sebenarnya saya juga mengajak kepada semuanya ya yang masih paralel di corporate. Hati-hati. Jangan terlalu asik. Istri saya awalnya emang berbisnis di company sebelumnya itu mulai 2010. Saya pun sudah masuk di situ dan saya sudah full heart di situ. Karena saya mengerti bahwa bisnis ini yang bisa memberikan masa depan tuh yang mana. Kita harus menempatkan prioritas yang benar. Gitu loh. Kita masih bekerja taruhlah di sini. Oke. Tapi full heart kita di sini pertanyaannya ada bentuknya seperti apa? Nah, kita ya ini kan sebenarnya juga produknya bagus. Kita bisa dengan siapapun lah, mungkin teman-teman yang di perusahaan di Pertamina kita prospek juga ya. Kita dengan vendor semuanya lah kita itu. Kemudian juga ini karena konsepnya adalah berbagi kebaikan, ini suatu produk yang bagus. Kemudian juga kalau umpamanya saya dinas ke Jakarta, itu juga saya atur supaya di hari Sabtu supaya bisa ikut trainingnya. Ya, nah itu seperti itu yang kita harus benar-benar bantu pada saat prospek juga. Saya ikut juga di situ, saya belajar di situ ya, jadi rekrut juga sehingga semakin pintar. Jadi banyak hanya ya sorry nih para spouse bilang saya support kok, not enough, support not enough. Ya kalau mau berhasil di bisnis ini kerjakan berdua. Kenapa berdua? Nanti saya jabarkan itu. Kenapanya ya. Oke. Nah, mungkin saya cerita perbedaannya kalau tadi ya langsung jomplang, di sini kan tetap aja 16 juta. Nah, sementara kan inflasi naik terus. Itu yang deltanya itu yang kita problemnya pada saat kalau tidak ketemu bisnis ini. Tapi coba lihat teman-teman, bayangkan kalau dengan effort yang hanya membantu mempromosikan 3 itu, lihat eksponensial sekali dan ini akan terus sustain ke atas. Dan ini juga bisa dilegasi. Makanya sekarang kenapa kami berdua mengajak juga, bukan mengajak, memang mereka melihat kita prestasi, mereka mau ada di bisnis ini karena ini bisa diwariskan. Ya, ini yang solusi banget. Saya melihat ini solusi yang bukan nggak ada plan A, plan B, plan C. Ini solusi. Makanya kami sukacita, tidak pernah ada kata lemes di sini. Ya, excited banget setiap Sabtu, Senin. Nah, teman-teman, saya akan mulai kami merintis bisnis ini tentunya untuk mendapatkan sustainable income kita tidak sendiri. Ya, tapi waktu itu saya clearkan mindsetnya bahwa saya melihat bahwa ini cara pandangnya ini bisnis besar. Jadi mulai dari diri sendiri dulu, baru kita merekrut, ya. Baru setelah itu kita mendevelop timnya dan create legacy. Ini yang kami lakukan, ya. Tenaga kita juga paling berapa 5-10 tahun lagi kita nggak tahu. Makanya saya libatkan anak-anak. Ya, ini clear mindset ini. Cara pandang saya bahwa kita berdua ini bisnis besar, bukan bisnis ece-ece, makanya kita kasih prioritas. Kita selalu antusias. Tiap Sabtu, Senin kita antusias. Setiap ada meeting kita hargai, setiap ada meeting leader kita hargai. Itu yang kami lakukan. Ya, karena kita melihat ini solusi gitu. Dan pada saat pandemi ini bersyukur luar biasa. Di tahun 2020 enggak kemana-mana. Itu ternyata produk kita kan memang dibutuhkan. Jadi kita lebih banyak membantu. Berbagi ke semua orang. Tinggal pencet Zoom doang kok. Betul-betul 2020 lagi hot-hotnya pandemi kita nggak kemana-mana. Semua by Zoom. Dan enaknya lagi kita malah bisa komunikasi dengan tim luar kota. Artinya bisnis ini kan memang tidak terpengaruh dengan situasi ekonomi apapun. Semua orang membutuhkan. Ya tadi Pak Mul bercerita betapa resiko kehidupan datang tiba-tiba kena musibah. Itu kan bisa terjadi juga dengan nasabah kita dan dengan kita. Nah,